warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ayu Bulan Bidadari 18140041 kelas PGN IB akan mempresentasikan hasil analisis artikel penelitian tindakan kelas dengan artikel berjudul Peningkatan Kemampuan Siswa Kelas 2 SD dalam Menulis Kata Menggunakan Media Gambar di SDN Wata, Kecamatan Buku, Kabupaten Morowali. Dengan penulis yang bernama Nursyam Anggraini dari Universitas Tadulako. Pada minggu pertama, terdapat 4 bagian yang dianalisis dalam artikel penelitian tindakan kelas ini. Yang pertama ada masalah penelitian, yang kedua ada rumusan penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, dan yang terakhir ialah indikator keberhasilan. Nah, dalam artikel ini masalah penelitiannya ialah rendahnya kemampuan siswa dalam menulis kata. Nah, hal itu terjadi dirasa karena guru dalam mengajarnya tidak menggunakan media yang menarik sehingga dalam pembelajaran terkesan monoton dan bosan. Kemudian yang kedua ialah rumusan masalah penelitian. Pada artikel ini rumusan masalahnya ialah bagaimana penerapan media gambar dalam menulis kata dapat meningkatkan kemampuan siswa kelas 2 SDN Wata. Kemudian yang ketiga ialah tujuan penelitian. Melihat dari masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian tindakan kelas ini ialah meningkatkan kemampuan siswa kelas 2 SD dalam menulis kata menggunakan media gambar. Kemudian yang terakhir ialah indikator keberhasilan. Nah, indikator keberhasilan dalam penelitian tindakan kelas ini meliputi 2, yaitu indikator proses dan indikator hasil. Nah, untuk indikator proses dilihat dari keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua, indikator hasil itu dilihat dari tes kemampuan menulis kata permulaan siswa. Selanjutnya ialah kriteria yang digunakan untuk mengungkapkan kemampuan siswa dalam menulis itu berdasarkan kriteria standar yang dikemukakan oleh Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 yang dinyatakan sebagai berikut. Siswa dapat dikatakan tuntas dalam pembelajaran secara individu bila memperoleh persentase daya sekurang-kurangnya 65% dan suatu kelas dapat dinyatakan tuntas jika persentase ketuntasan belajarnya sekurang-kurangnya ialah 80%. Selanjutnya, pada minggu kedua menganalisis 3 bagian. Yang pertama, model dan pola penelitian, yang kedua, perencanaan dan pelaksanaan penelitian, kemudian yang terakhir ialah instrumen penelitian. Untuk yang pertama ialah model dan pola penelitian tindakan kelas. Nah, pada artikel ini model yang digunakan ialah model Kurt-Lewin pada tahun 1946. Pada model Kurt-Lewin ini terdapat 4 tahap. Yang pertama perencanaan, yang kedua tindakan, yang ketiga observasi, dan yang terakhir ialah refleksi. Nah, pada penelitian ini menggunakan model Kurt-Lewin dilakukan sebanyak 2 siklus. Nah, yang selanjutnya ialah pola penelitian tindakan kelas. Pola yang digunakan dalam artikel ini ialah pola kolaborasi. Nah, pada pola ini inisiatif dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas itu dilakukan atau dilaksanakan oleh pihak luar dan guru ini berperan sebagai tim peneliti. Kemudian perencanaan penelitian tindakan kelas. Nah, perencanaan yang pertama ialah refleksi awal. Jadi pada tahap ini guru merasakan adanya masalah, yaitu rendahnya kemampuan siswa dalam menulis kata dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, hal itu menurut guru disebabkan karena guru dalam pembelajaran tidak menggunakan media yang menarik sehingga terkesan monoton dan bosan. Nah, kemudian selanjutnya ialah terdapat studi pendahuluan. Nah, pada penelitian ini meliputi kegiatan yang pertama mengkaji dan memperdalam wawasan untuk melihat penelitian-penelitian terdahulu yang sama masalahnya seperti pada artikel ini. Kemudian yang selanjutnya ialah menentukan sarana, alat, bahan, media yang diperlukan dalam menunjang keberhasilan penelitian tindakan kelas. Nah, pada tahap pelaksanaan PTK. Setelah skenario dalam tahap perencanaan disusun, kemudian melaksanakan tindakan sesuai apa yang telah disusun.
seperti melaksanakan observasi. Nah, observasi di sini yang berarti cara mengamati kejadian yang berlangsung. Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan pembelajaran serta materi pembelajaran. Kemudian, tahap terakhir dalam penelitian tindakan kelas ini ialah refleksi. Refleksi ialah mengkaji secara keseluruhan terkait pelaksanaan PTK. Kemudian yang ketiga ialah instrumen penelitian tindakan kelas. Pada artikel ini menggunakan 3 instrumen penelitian. Yang pertama ada observasi, ada wawancara, dan ada tes. Yang pertama ialah observasi. Nah, teknik ini dengan cara mengamati kejadian yang berlangsung pada penelitian. Nah, observasi ini dilakukan yaitu observasi pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua ialah observasi pada materi pembelajaran. Yang kedua ialah wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara lisan kepada guru kelas 2 SD Nwata. Nah, yang terakhir ialah tes. Tes di sini berfungsi untuk mengukur kemampuan siswa secara aspek kognitif. Nah, pada penelitian ini melaksanakan 2 kali tes. Nah, tes awal itu untuk mengetahui kemampuan permulaan siswa. Kemudian tes akhir ialah tes secara isian dengan jumlah soal sebanyak 5 nomor dan diberikan waktu sebanyak 2 kali 35 menit. Kemudian pada minggu ketiga analisis data dan penyajian data dalam artikel penelitian tindakan kelas. Nah, untuk analisis data yang diperoleh pada penelitian ini ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Untuk data kualitatif itu berdasarkan hasil observasi guru ya. Kemudian untuk yang kuantitatif itu diperoleh dari hasil tes kemampuan siswa. Nah, dalam menganalisisnya itu menggunakan teknik analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Kemudian tahap-tahap kegiatan dalam menganalisis data itu menurut Miles itu yaitu mereduksi, penyajian, dan penyimpulan. Nah, kemudian dalam penyajian data pada penelitian ini itu berbentuk tabel, baris, dan kolom. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.